Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadi Cirlianti dengan NIM F202001027 dari kelas A1. Saya akan menjelaskan hubungan struktur aktivitas obat allopurinol. Allopurinol adalah penghambat enzim xantin oksidasi yang dianggap sebagai salah satu obat paling efektif untuk menurunkan kadar asam urat. Allopurinol sering digunakan untuk mengatasi asam urat kronik seperti pada pasien kemoterapi kanker yang seringkali mengalami peningkatan kadar asam urat akibat pelepasan asam urat dari sel-sel kanker yang mati. Selain itu, allopurinol juga dapat mengurangi kemungkinan terbentuknya batu ginjal. Farmakologi obat allopurinol. Pengertian dari farmakologi obat allopurinol adalah sebagai antiviral penghambat xantin oksidasi pada kondisi hiperurisemia, gout, tumor lisis sindrom, dan hiperurikosuria. Allopurinol mengurangi produksi asam urat dengan cara menghambat reaksi biokimia segera sebelum dibentuk. Mekanisme dari obat allopurinol. Mekanisme farmakologi dari obat allopurinol. Mekanisme aksi allopurinol berbeda dengan agen urikosurik. Agen urikosurik menurunkan asam urat serum dengan cara meningkatkan ekstraksi asam urat pada urin. Allopurinol menurunkan asam urat serum dan urin dengan menghambat pembentukan asam urat. Penggunaan obat allopurinol dalam menghambat produksi urat dapat mencegah efek samping yang tidak diinginkan terkait peningkatan ekstraksi ginjal dan penggunaan agen urikosurik. Farmakokinetik allopurinol. Setelah dikonsumsi, allopurinol dimetabolisme di hepar menjadi metabolit aktif, yaitu oksipurinol. Oksipurinol juga merupakan penghambat enzim xantin oksidasi. Allopurinol dan oksipurinol menghambat enzim xantin oksidasi yang mengubah hipoxantin menjadi xantin dan xantin menjadi asam urat. Obat ini meningkatkan penggunaan kembali hipoxantin dan xantin untuk sintesis nukleotida dan asam nukleat yang melibatkan enzim hipoxantin guanine fosforibolistraferase atau HGPRTase. Proses ini meningkatkan konsentrasi nukleotida yang menyebabkan timbal balik inhibisi atau feedback inhibisinya. Sintesis de novo purin, hasilnya terjadi penurunan konsentrasi asam urat serum dan urin yang menurunkan insiden sindrom gout. Mekanisme dari obat allopurinol. Pertama, absorpsi. Allopurinol diabsorpsi 90% pada traktus gastrointestinal. Kadar plasma puncak terjadi pada 1,5 jam untuk allopurinol dan 4,5 jam untuk oksipurinol. Setelah konsumsi 1 dosis allopurinol sebanyak 300 mg, kadar maksimal plasma adalah sekitar 3 mg untuk allopurinol dan 6,5 mg untuk oksipurinol. Kedua, distribusi. Allopurinol dan oksipurinol adalah substrat untuk enzim xantin oksidasi. Enzim ini terletak pada sitoplasma sel endotel kapiler, termasuk sinusoid, dengan aktivitas tertinggi ada pada hepar dan usus. Konsentrasi allopurinol pada manusia belum dilaporkan. Pada hewan, konsentrasi allopurinol tertinggi terdapat pada darah, hepar, usus, dan jantung. Ketiga,
metabolisme allopurinol menjadi oksipurinol yang juga merupakan penghambat enzim xantin oksidasi. 4. Eliminasi obat allopurinol diekskresikan sekitar 20% ke dalam feses, waktu paruh plasma sekitar 1 hingga 2 jam. Struktur dari allopurinol. Allopurinol mengandung tidak kurang dari 98,0% dan tidak lebih dari 101,0% C5H4NaO dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Allopurinol berupa serbuk halus putih hingga hampir putih. Berbau lemah, allopurinol sangat sukar larut dalam air dan etanol, larut dalam larutan kalium dan natrium hidroksida, praktis tidak larut dalam kloroform dan dalam eter. Struktur allopurinol. Allopurinol secara struktur kimia merupakan analog struktur dari hipoxantin, maka allopurinol adalah analog substrat untuk enzim xantin oksidasi, sehingga allopurinol sebagai analog substrat akan menempati sisi aktif enzim xantin oksidasi yang bisa ditempati oleh hipoxantin. Allopurinol menghambat aktivitas enzim secara irreversibel dengan mengurangi bentuk xantin oksidasi sehingga menghambat pembentukan asam urat. Dapat dilihat dari gambar 2,7 penghambat. Penggolongan dan mekanisme. Golongan allopurinol adalah merupakan kelas terapi hiperurisemia dan klasifikasi obat. Inhibitor xantin oksidasi. Xantin oksidasi dalam keadaan normal akan mengubah hipoxantin dan xantin menjadi asam urat dengan menggunakan oksigen sebagai 18 katalisatornya. Reaksi ini menghasilkan produk samping berupa anion superoksida 0,2 EO2-. Selanjutnya oleh sistem antioksidan tubuh yaitu enzim superoksida dismutase SOD diubah menjadi H2O2 dan oleh enzim katalis diubah lagi menjadi H2O. Tetapi diet purin tinggi akan menyebabkan xantin oksidasi aktivitasnya meningkat 20 kali lipat dibanding keadaan normal, sehingga pembentukan radikal superoksida meningkat. Radikal superoksida merupakan salah satu jenis radikal bebas yang sangat reaktif dan dapat menyebabkan kerusakan membran sel melalui mekanisme pembentukan peroksidasi lipid. Contoh pengujian analisis hubungan struktur aktivitas senyawa allopurinol. Pengujian penghambatan aktivitas enzim xantin oksidasi adalah oleh allopurinol dengan perlakuan konsentrasi 10,50,20, 10,7,5 dan 2,5 mili. Dan 3 pengulangan dilakukan untuk melihat pengaruh penambahan konsentrasi pada peningkatan daya penghambatan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai absorpsi aktivitas enzim xantin oksidasi dan penambahan allopurinol pada spektrofotometer menurun dan lebih kecil dibandingkan nilai absorbansi pada aktivitas enzim xantin oksidasi 10% tanpa penambahan sampel uji. Berdasarkan hasil absorbansi tersebut, maka dapat diperoleh presentasi penghambatan aktivitas enzim xantin oksidasi oleh allopurinol yang cukup besar. Contoh pengujian analisis hubungan struktur aktivitas senyawa allopurinol dapat dilihat dari tabel 4,1 yang di bawah ini. Penghambatan aktivitas enzim xantin oksidasi oleh allopurinol. Berdasarkan tabel ini menunjukkan bahwa semakin meningkat konsentrasi allopurinol yang diberikan, maka presentasi penghambatan yang diperoleh semakin besar, atau sebaliknya. Akan tetapi tidak pada konsentrasi 2,5 mg yang
militer yang mempunyai presentasi penghambatan lebih besar dibandingkan konsentrasi 5:7,5 dan 10 PG dan militer atau militer. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.